Halo guys, welcome back to my channel, tempat belajar untuk lolos tes CPNS dan P3K tahun 2024. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai tes wawasan kebangsaan, yaitu trik mengenali nilai moral dan nilai sosial, yang merupakan soal yang muncul di SKD CPNS tahun 2021 dan 2023. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai apa itu nilai moral dan nilai sosial. Nilai moral adalah nilai yang didasarkan pada pendidikan moral dan budi pekerti masyarakat. Ciri-ciri dari nilai moral ini adalah berhubungan dengan etika dan akhlak seseorang dan bersifat pribadi, bisa diidentifikasi sebagai warisan yang ada di dalam diri. Jadi teman-teman, nilai moral itu didasarkan pada pendidikan moral dan budi pekerti. Jadi kalau nilai moral ini dia melekat pada diri sendiri atau bersifat personal maupun pribadi, seperti itu ya. Salah satu contoh dari nilai moral yaitu dengan mencium tangan ketika berjabat tangan dengan orang yang lebih tua, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Jadi nilai moral ini tadi bersifat pribadi yang merupakan budi pekerti dari seseorang, seperti itu ya. Yang kedua adalah nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang didasarkan pada adat istiadat yang dianut oleh masyarakat sosial setempat, yaitu tentang baik atau buruk, atau pantas atau tidak pantas, suatu yang dilakukan, yang berhubungan dengan penilaian masyarakat. Dan ciri-ciri dari nilai sosial ini adalah hasil proses interaksi antar manusia. Jadi, ada dua arah interaksi ya teman-teman, tidak bersifat pribadi seperti tadi nilai moral, kemudian melakukan serangkaian proses belajar dan bukan bawaan sejak lahir. Kalau tadi nilai moral dia sudah melekat dan bersifat pribadi, kalau nilai sosial merupakan rangkaian proses belajar. Misalnya, seseorang wanita yang suka keluar malam adalah tindakan yang tidak baik. Kita lihat ya teman-teman, kalau tindakan yang tidak baik ini dinilai oleh siapa? Dinilai oleh orang lain, jadi terdapat interaksi dua arah. Jadi ini merupakan contoh dari nilai sosial. Sekarang teman-teman sudah mengerti kan? Kita dapat menggunakan cara cepat mengidentifikasi. Jadi jika nilai dasar itu melekat pada seseorang atau dalam bentuk deskriptif, maka termasuk nilai moral. Ingat, moral itu merupakan budi pekerti dan sikap atau perilaku dari seseorang. Nah, untuk nilai-nilai dasar yang ditemukan terjadi di antara masyarakat dan terdapat interaksi itu merupakan nilai sosial. Jadi, nilai sosial itu baik buruk sesuai dari penilaian masyarakat. Kata kuncinya itu saja teman-teman. Nilai moral adalah budi pekerti watak perilaku seseorang, sedangkan nilai sosial itu merupakan nilai baik buruk yang dilakukan oleh penilaian masyarakat. Sekarang kita masuk ke latihan soal yang pertama. Susi merasa malu dan kurang percaya diri kalau berkumpul dengan teman-temannya. Tubuhnya kecil dan mengeluarkan bau tak sedap. Dia dijauhi dan diejek oleh teman-temannya. Susi ingin membuktikan kepada teman-temannya bahwa ia bisa tampil bersih dan tidak kalah besar. Susi sekarang rajin bangun pagi dan rajin membersihkan diri. Ia juga suka mengkonsumsi makanan sehat. Berkat ejekan dari teman-temannya, dirinya bisa berubah menjadi lebih baik. Nilai moral pada kutipan cerita tersebut adalah: A. Dalam pergaulan harus menghilangkan sikap berkuasa. B. Kita harus sering menggoda dan mengejek teman. C. Berusaha menjadi lebih baik agar percaya diri. D. Kurang percaya diri adalah hal biasa di dalam pergaulan. Dan opsi E. Teman-teman Susi harusnya tidak meledek dan menggodanya. Mari kita jawab bersama-sama. Sekarang kita lihat pada opsi A. Dalam pergaulan harus menghilangkan sikap berkuasa. Pada soal di sini jelaskan Susi ini merasa kurang percaya diri dengan berkumpul dengan teman-temannya karena apa? Dia tadi bau dan kurang sehat, tubuhnya kecil, seperti itu ya. Jadi untuk opsi A ini kurang tepat. Untuk opsi B kita harus sering menggoda dan mengejek teman. Di sini yang dibutuhkan adalah nilai moral. Jadi untuk B ini merupakan kata-kata negatif. Jadi ini tidak betul ya teman-teman, kita sudah bisa langsung coret. Kemudian C, berusaha menjadi lebih baik agar percaya diri. Nah ini merupakan nilai positif, kita simpan dulu, kita bahas ke D.
Kurang percaya diri adalah hal biasa di dalam pergaulan. Untuk opsi D ini kurang tepat ya teman-teman, karena yang diminta adalah nilai moral yang pastinya akan mengandung nilai-nilai positif. Untuk opsi E, teman-teman Susi harusnya tidak meledek dan menggodanya. Ini lebih ke pendapat, bukan suatu nilai moral. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi C, berusaha menjadi lebih baik agar percaya diri. Dimana pada soal ini, Susi yang merasa tadi rendah diri kemudian memperbaiki diri agar menghasilkan rasa percaya diri. Dia tadi telah merawat dirinya dan mengkonsumsi makanan yang sehat, sehingga dia tidak malu lagi berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi C, berusaha menjadi lebih baik agar percaya diri. Kita masuk ke latihan soal nomor 2. Yanti, mudah-mudahan Tuhan mengampuni dosamu. Sebagai ibu yang engkau durhakai, sudah rela mengampuni akan dikau. Yanti tertawa seolah mencemooh pula. Hai ibu, mengucap ibu dengan tulusnya, barangkali ibu akan mendapat ilham. Lalu berkata dengan benar, pada hematku ibu juga yang banyak bersalah atas diriku. Nilai moral yang sesuai dengan teks tersebut adalah opsi A, anak durhaka yang tidak perlu dicontoh. B, jadilah anak baik dan sopan santun. C, anak yang durhaka tidak disukai orang lain. D, anak yang memiliki hati yang buruk. Dan E, anak yang merasa paling benar. Kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Untuk opsi A, anak durhaka yang tidak perlu dicontoh. Ini memang berkaitan dengan soal, dimana di sini tadi kita tandai sebagai ibu yang engkau durhakai seorang anak, yaitu si Yanti yang durhaka terhadap ibunya. Kita simpan dulu opsi A, jadilah anak baik dan sopan santun. Nah, untuk opsi B ini kurang tepat ya teman-teman, karena di atas tadi berbicara tentang anak yang durhaka. Ini lebih ke pendapat. Ini langsung kita coret. Anak yang durhaka tidak disukai orang lain. Memang anak yang durhaka tidak disukai orang lain, namun di sini yang diminta adalah nilai moral. Jadi opsi C salah. Opsi D, anak yang memiliki hati yang buruk. Ini lebih ke fakta. Pada soal ini kan memang menceritakan anak yang memiliki hati yang buruk yang durhaka kepada orang tuanya. Untuk opsi E, anak yang merasa paling benar, ini juga kurang tepat. Jadi opsi yang paling tepat, nilai moral yang sesuai dengan tes tersebut adalah opsi A, anak durhaka yang tidak perlu dicontoh. Karena apa? Seorang anak durhaka tidak perlu dicontoh oleh orang lain. Nilai moral tadi kembali mendeskripsikan tokoh dalam cerita dan bersifat satu arah. Dimana di sini sikap si Yanti ini tidak perlu dicontoh. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke latihan soal yang ketiga. Semalam Rintis jemput Ray di angkringan Lekman, sekalian minum kopi arang bareng Dahan. Agenda keliling Yogyakarta bagi Ray sudah tuntas. Kopi arang jadi traktiran sekaligus rasa terima kasih Ray untuk Dahan yang menampungnya selama beberapa hari di kosan. Sekarang Ray pindah kamar, menginap sebentar di rumah Rintis karena ada rencana ke Solo. Areta dan rencana karya Rizka Isfandiari. Jadi nilai sosial yang terdapat pada kutipan novel di atas adalah A, Dahan yang memiliki sifat baik hati dan penolong. B, traktiran Ray kepada Dahan sebagai bentuk terima kasih. C, jiwa petualang Ray yang menjelajah Yogyakarta. D, Rintis yang dengan senang hati menjemput Ray di angkringan. E, suasana kota Yogyakarta yang penuh dengan ketentraman. Teman-teman jawab terlebih dahulu. Nah, kita bahas opsi A, Dahan yang memiliki sifat baik hati dan penolong. Nah, ini merupakan contoh dari nilai moral ya teman-teman. Ingat tadi nilai moral berhubungan dengan etika dan akhlak dari seseorang. Jadi opsi A ini tidak tepat, ini merupakan nilai moral. Untuk opsi B, traktiran Ray kepada Dahan sebagai bentuk terima kasih. Nah, ini bisa termasuk ke dalam nilai sosial ya. Karena apa? Nilai sosial tadi didasarkan pada adat istiadat yang dianut masyarakat. Jadi terdapat serangkaian interaksi yang dinilai oleh orang lain. Jadi traktiran dari si Ray ini tadi kepada si Dahan merupakan bentuk terima kasih. Ini merupakan nilai sosialnya. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi B. Untuk opsi C, jiwa petualang Ray yang menjelajah Yogyakarta ini kurang tepat ya.
Opsi D, rintis yang dengan senang hati menjemput tray di angkringan juga kurang tepat karena ini merupakan nilai moral dengan sifat senang hati. Kemudian opsi E, suasana kota Yogyakarta yang penuh dengan ketentraman, ini juga salah. Yang diminta adalah nilai sosial. Jadi teman-teman ingat selalu, nilai sosial merupakan interaksi antara dua orang dan adanya penilaian. Jadi traktiran dari si Ray kepada Dahan merupakan bentuk terima kasihnya. Untuk opsi yang paling tepat adalah opsi B. Sekarang kita masuk ke latihan soal yang keempat. Di pagi hari yang cerah, Pak Didit membaca berita di ponsel ditemani dengan secangkir kopi dan roti selai buatan istrinya. Datanglah Pak Jody meminta bantuan Pak Didit untuk memasangkan bendera merah putih di depan rumah. Tentu saja Pak Didit membantu Pak Jody dengan sepenuh hati sebagai tetangganya. Keesokan harinya, Pak Didit keluar rumah berencana untuk lari pagi. Ia sangat terkejut pohon di depan rumahnya tumbang akibat hujan deras tadi malam, disertai angin kencang. Karena ia tidak bisa membersihkan sendiri, maka ia meminta tolong pada Pak Jody. Tentu saja Pak Jody dengan senang hati menolong Pak Didit. Nilai kehidupan yang dominan muncul pada penggalan cerpen di atas adalah A. Nilai moral, tolong menolong. B. Nilai moral, tenggang rasa. C. Nilai sosial, tolong menolong. D. Nilai sosial, tenggang rasa. Dan E. Nilai sosial, kepedulian. Nah, kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Nilai kehidupan yang dominan muncul pada penggalan cerpen. Di sini kita lihat ada Pak Didit dan Pak Jody yang saling berinteraksi dan saling tolong-menolong. Pasti untuk opsi tolong-menolong merupakan salah satu jawabannya. Jadi untuk opsi B, D, dan E ini otomatis salah. Nah, kita lihat lagi di sini yang diminta nilai kehidupan yang dominan muncul. Untuk nilai moral tadi merupakan nilai yang melekat secara pribadi, jadi budi pekerti dari seseorang. Sedangkan di sini terdapat interaksi antara dua orang, yaitu Pak Didit dan Pak Jody. Jadi ini merupakan nilai sosial. Karena apa? Di sini Pak Didit dan Pak Jody berinteraksi dan melakukan saling tolong menolong ya. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi C, nilai sosial dan tolong menolong. Untuk nilai moral tadi tidak tepat karena di sini merupakan interaksi antara dua orang. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi C. Sekarang kita masuk ke latihan soal yang kelima. Pak Ali adalah seorang guru honorer yang bekerja di suatu sekolah negeri dan beliau mengajar setiap hari Senin sampai Sabtu. Karena sedang banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, Pak Ali sering pulang lebih sore karena masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikannya. Pada suatu hari, ketika Pak Ali pulang ke rumah, istri Pak Ali mengeluh dan meminta uang untuk membayar sekolah anaknya. Istri Pak Ali juga bilang kalau gaji bulanan yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga istri Pak Ali sering berutang beras dan lauk di warung tetangganya. Nilai sosial pada cerita di atas adalah A. Istri Pak Ali menyambut suami pulang kerja dengan keluhan yang tidak baik. B. Seharusnya seorang guru harus bisa mencari pekerjaan tambahan di luar sekolah. C. Pemerintahan harus memperhatikan kesejahteraan guru honorer. D. Tindakan istri Pak Ali yang suka berutang di warung tetangga tidak baik. E. Pak Ali adalah guru yang mengabdikan dirinya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Teman-teman jawab terlebih dahulu. Sekarang kita lihat opsi A. Istri Pak Ali menyambut suami pulang kerja dengan keluhan tidak baik. Nah, di sini istrinya mengeluh ya, kita tandai mengeluh. Berarti di sini ini merupakan nilai moral karena tadi berkaitan dengan budi pekerti dan melekat pada diri seseorang. Jadi opsi A tidak tepat. Opsi B, seharusnya seorang guru harus bisa mencari pekerjaan tambahan di luar sekolah. Ini lebih ke saran ya teman-teman, jadi ini bukan merupakan nilai sosial. Untuk opsi C, pemerintahan harus memperhatikan kesejahteraan guru honorer. Ini berupa pendapat karena tadi Pak Ali adalah seorang guru honorer, jadi bukan nilai sosial. Untuk opsi D, tindakan istri Pak Ali yang suka berutang di warung tetangga tidak baik. Nah, ini kita keep dulu. Untuk opsi E, Pak Ali adalah guru yang mengabdikan dirinya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Di sini kata mengabdikan lebih ke bersifat pribadi, jadi ini bukan merupakan nilai sosial. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi D, tindakan istri Pak Ali yang suka berutang di warung tetangga tidak baik. Tidak baik di sini ini merupakan penilaian dari orang lain tentunya, jadi ini merupakan nilai sosial. Gimana tadi nilai sosial? Menilai baik buruk, pantas atau tidak pantasnya seseorang berdasarkan penilaian dari masyarakat.
Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi D, tindakan istri Pak Ali yang suka berutang di warung tetangga tidak baik. Nah, teman-teman, di sini ada latihan soal, silakan dijawab di kolom komentar ya. Segala sesuatu yang dianggap benar oleh masyarakat yang kemudian dipedomani sebagai contoh perilaku yang baik dan diharapkan oleh masyarakat merupakan arti dari A. Etika moral, B. Kesusilaan, C. Norma sosial, D. Nilai sosial, dan E. Nilai moral. Teman-teman jangan lupa jawab di kolom komentar, nanti saya akan jawab kembali untuk opsi yang paling tepat. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu membedakan yang mana nilai moral dan nilai sosial. Di sini juga saya berikan contoh nilai moral dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membuang sampah pada tempatnya, mengucapkan terima kasih ketika mendapat pemberian seseorang, menyelesaikan tugas tepat waktu, menunaikan ibadah tepat pada waktunya, mencium tangan orang tua saat hendak keluar rumah. Nah, ini merupakan nilai moral. Nilai sosial itu menolong teman yang terkena musibah, kemudian membantu menyeberangkan orang yang sudah lanjut usia, ronda malam untuk mencegah pencurian, dan masih banyak lagi nilai-nilai sosial ya teman-teman yang bisa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman jangan lupa untuk trik mengidentifikasi nilai moral dan nilai sosial. Sekian dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk tonton videonya dari awal sampai akhir karena akan sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe agar mendukung channel ini untuk mendapatkan info-info terbaru seputar CPNS tahun 2024. Terima kasih telah menonton.